Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang manusia. What do you think about human? Apa pendapat kamu tentang manusia? Nah, dalam hal ini manusianya lebih kepada spesifik jiwa manusia. Nah, di dalam manusia itu ternyata ada 3 bagian. Yang pertama ada jismiyah, yang kedua ada nafsiyah, yang ketiga ada rohaniyah. Nah, kita akan membahas tentang jismiyah dulu. Nah, jismiyah ini adalah bentuk konkret atau bentuk yang abstrak, atau karakteristik jismiyah ini yang pertama bergerak, tumbuh, hidup, hal-hal yang berkenaan biologis. Nah, jismiyah ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita bisa melihat dan menggambarkan manusia melalui jasmaninya atau melalui fisiknya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang nafsiyah. Apakah itu nafsiyah? Nah, nafsu ini terbagi kepada 3 golongan atau 3 bagian. Yang pertama ada nafsu. Nah, apa itu nafsu? Kalau misalkan kita melihat dalam kamus bahasa Arab bahwa nafsu itu adalah nafs, jiwa manusia atau bentuk manusia. Nah, ini di dalam bahasa Arab itu berkenaan dengan karakteristik nafsu itu sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, dalam mufradat bahasa Arab itu, nafsun itu adalah bentuk isim. Isim itu bisa menunjukkan kepada benda, tempat, nama barang, dan lain sebagainya. Nah, nafsun ini artinya memang lebih kepada bagaimana kita bisa melihat manusia dari satu akar kata, yaitu nafs, jiwa manusia. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga akan membahas tentang pembagian nafsu itu sendiri. Yang pertama ada nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah nafsu ketenangan, nafsu damai. Nafsu dalam kategori nafsu mutmainnah ini adalah nafsu ketika kita menerima segala ketetapan Allah, baik buruknya itu pun sudah dalam jalur atau jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata lain, di dalam bahasa Indonesia, nafsu itu mempunyai pengertian, yaitu yang pertama ada keinginan, ada dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, entah itu baik ataupun buruknya. Nah, di dalam nafsu mutmainnah ini kita benar-benar berserah diri dalam kehidupan dunia, dunia dan seisinya kita berserah diri kepada Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Setiap ujian yang Allah berikan, ketika tidak sesuai dengan harapannya, dia akan sabar. Ketika dia sesuai hasilnya dengan harapannya, maka dia akan bersyukur. Maka nafsu mutmainnah ini adalah nafsu tertinggi dalam kasta nafsu mungkin ya. Yang selanjutnya ada nafsu lawamah. Nah, selanjutnya dalam kasta nafsu ini atau dalam tingkatan nafsu ini ada nafsu lawamah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa nafsu lawamah ini adalah nafsu yang tidak konsisten, berbolak-balik, berwarna-warni, kadang lalai, kadang taat, yazidu wa yankus, naik dan turun, terus iri, bahagia, dan sedih. Jadi emang berbolak-balik. Nafsu ini disebutkan dalam menurut para ulama adalah nafsu yang tidak konsisten. Nah, dalam nafsu lawamah ini, Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, Anda akan menemukan seorang mukmin, dia akan menyesali dan dia akan berkata, seraya berkata, aku tidak mau melakukan ini. Mengapa aku melakukan ini? Seraya berkata, aku tidak mau melakukan ini. Mengapa aku melakukan? Padahal yang ini lebih utama daripada yang ini. Nah, lawamah dalam kategori Hasan al-Basri ini adalah penyesalan. Nah, dalam penyesalan ini ada dua macam. Yang pertama, ada yang dicela lagi dicela. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini adalah nafsu yang memang sifatnya bodoh dan zolim kepada diri sendiri, dan Allah pun tidak suka. Allah
Allah dan para malaikatnya pun tidak suka atas nafsu ini ketika dia dolim, merasa menyesal, tapi dia dolim terhadap dirinya sendiri. Nah yang kedua adalah macamnya. Yang kedua adalah yang mencela tapi tidak dicela. Maksudnya seperti apa? Nah maksudnya ketika seseorang sudah menyadari, atau ketika seseorang sudah menyadari dia berbuat salah, dia menyesali apa yang dia lakukan sambil dia berupaya secara optimal untuk terus berada di jalur Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dalam kategori nafsu ini ada nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini adalah nafsu yang sangat tercela. Kenapa demikian? Karena nafsu ini selalu membawa kita atau mengarahkan kita kepada kejahatan. Nah, nafsu amarah ini lawan kata dari nafsu mutmainah yang tadi, baik, tenang, jiwa yang tenang. Ya ayuha nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang pasrah. Nah, nafsu amarah ini adalah nafsu yang memang bertolak belakang. Dia selalu menyuruh kepada kejahatan, kemungkaran, kepada kejelekan. Nah, nafsu amarah ini adalah nafsu yang memang paling bawah kastanya. Ketika seseorang mempunyai nafsu yang benar-benar tidak bisa terkontrol dan selalu mengarahkan kepada kejahatan tersebut. Nah, sahabat, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa nafsu itu adalah merupakan pendorong, penggerak untuk seseorang berbuat kebaikan ataupun seorang berbuat kejahatan. Nah, dalam kata lain, nafsu itu kadang ada yang dirahmati oleh Allah. Itu nafsu yang betul-betul berniat atau diniatkan semata-mata hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dikendalikan. Maka dari itu teman-teman, ketika kita membahas tentang nafsu ini, maka kita akan mengarahkannya kemana? Kita berusaha untuk sampai ke kasta yang paling tinggi, kasta nafsu mutmainnah, untuk selalu pasrah kepada Allah. Dan itu pun sangat-sangat susah. Kenapa susah? Karena memang benar-benar kita hidup dalam bimbingan atau dalam kepercayaan yang yakin kita dikuasai ataupun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu lawamah ini adalah penengah dari antara nafsu mutmainnah dan nafsu amarah tersebut. Nah, terakhir mungkin tadi ada nafsu amarah yang mendorong kita kepada kejahatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Selanjutnya, sahabat atau teman-teman, kita akan membahas tentang akal. Nah, akal ini ada yang menyebut akal ini adalah ahijr, nuha, yang artinya kecerdasan. Namun dalam kata kerja bahasa Arab dikatakan bahwa akal ini dari satu suku kata, yaitu akal, yang artinya menawan. Nah, kalau misalkannya dikaitkan dengan di manusia, bahwa akal ini akan mengikat atau menawan hawa nafsu tersebut. Nah, sahabat, Ibnu Zakaria pernah mengemukakan bahwa akal ini terdiri dari tiga huruf, yaitu ain, qaf, dan lam. Nah, artinya ini adalah kemampuan untuk mengendalikan sesuatu, baik dari perkataan, perbuatan, amalan, perilaku. Nah, kemampuan ini yang nanti akan menengahi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang cenderung lebih mendorong kita kepada kejahatan. Nah, akal ini akan berpikir atau menawan sesuatu untuk bisa mengarahkan sesuatu kepada jalurnya. Dalam ilmu mantik itu disebutkan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik, atau hewan yang berpikir. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, jadi ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa ada akal itu. Kenapa disebutkan dengan akal? Karena membawa kita untuk tidak terjerumus ke dalam jurang, lubang yang memang sangat sangat dalam. Dan yang kedua, ini yang membedakan kita dengan hewan. Kita mempunyai akal natikun, yang berpikir. Kita mempunyai pemikiran yang berpikir. Kita mempunyai kalau misalkannya hewan itu insting, nah kita itu adalah
natikun, berpikir, untuk membedakan dan untuk untuk membedakan ataupun untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan akal manusia bukan hanya tentang bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu saja, akan tetapi bagaimana kita bisa berkembang dalam kehidupan manusia, entah itu bergerak, entah itu belajar, mendapatkan hikmah dan lain sebagainya. Maka akal ini sangat penting untuk bisa diasah supaya kita bisa mengambil hikmah dalam suatu pelajaran. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu ada ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang fasih terhadap agamanya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan itu orang-orang yang sangat berpikir atau orang-orang yang betul-betul menajamkan pikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akal ini berfungsi sebagai pengendalian tingkah laku dan etika kita sebagai manusia. Nah, yang terakhir, sahabat, kita akan membahas tentang qalbu, yaitu penentu tingkah laku. Kenapa disebut tingkah laku? Dalam definisi lain bahwa qalbu itu adalah bisa berpindah-pindah. Al-qalbu itu adalah hati atau jantung yang memang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Maka disebutkan dalam hadis bahwa ala hiya fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ala ida solahat jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa ida fasadat jasadu kullu, dan apabila jahat, maka jahat seluruhnya. Ala, dan ketahuilah wahiyya qalbu, dan itu adalah qalbu atau hati. Nah, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, nah berkenaan dengan qalbu ini, ketika kita mempunyai qalbun sakit atau qalbun maridun ya, ataupun qalbun yang sakit, kita pun akan merasakan penyakit hati yang sangat, seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Dan itu akan berdampak kepada fisik kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasakan qalbun yang sehat, misalkan kita bersyukur, kita tawakal, kita berserah diri hanya kepada Allah, dan itu pun akan menjadi kekuatan buat kita semua. Itu akan menjadi kekuatan yang hebat buat fisik kita. Nah, ketiga aspek ini, ada aspek nafsu, ada akal, ada qalbu. Nah, nafsu atau hawa nafsu ini adalah aspek di mana kita bisa mengubah atau pendorong kita untuk melakukan atau untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada nafsu, yang kedua ada akal. Nah, akal ini adalah pengendali. Akal ini adalah filterisasi dari nafsu tersebut. Yang terakhir ada qalbu. Nah, qalbu ini adalah penentu bagaimana kita akan memutuskan apakah kita akan berbuat baik ataupun kita akan berbuat jahat. Dari ketiga aspek ini, maka jiwa manusia akan terbentuk secara menyeluruh dan komprehensif. Maka dari itu, kawan-kawan, ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat semua bahwa ketika kita paham betul ada apa di dalam diri kita, ada jismiyah, ada nafsiyah, ada rohaniyah. Dan rohaniyah itu ada salah satunya ada fitrah, yang kedua ada, nah di dalam rohaniyah itu yang pertama ada fitrah, ada ruh. Nah, bisa saling berkesinambungan karena jiwa manusia itu terbentuk dari tiga tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat semua, menjadi manusia yang khairu ummah, manusia baik yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengenakan dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Ferdiansyah, disertai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.